Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnivan Nuriswianto dengan NIM 11011902118 kelas TT4309. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar sistem komunikasi optik, perancangan dan analisis instalasi fiber optik point to point. Instalasi fiber optik yang saya presentasikan ini dari STO Surakarta menuju STO Sragen dengan jarak 33,1 km. Jalannya itu lurus dan melewati area perumahan. Kemudian spesifikasi perangkatnya. Pertama itu ada fiber optik. Fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Fiber optiknya menggunakan Corning E9 SMF28 Ultra. Kemudian spesifikasinya modenya single mode, kemudian wavelength-nya itu 1550 nanometer, kemudian maksimum attenuation-nya itu 0,18 decibel per kilometer, kemudian dispersion-nya 18 picosecond per nanometer dikali kilometer, kemudian maksimum dari variasi length-nya itu 6 km. Kemudian di sini terdapat referensi dari spesifikasinya. Kemudian terdapat transmitter. Transmitter adalah komponen komunikasi optik yang berfungsi mengubah sinyal informasi menjadi sinyal elektrik, kemudian diubah lagi menjadi sinyal cahaya. Nah, kita menggunakan transmitternya itu Optoway SPS 33240WG. Spesifikasinya itu pertama optical transmit powernya 8 dBm, kemudian output spectrum width-nya itu 1 nanometer, kemudian optical rest time atau fall time-nya 2 nanosecond, kemudian bitrate-nya itu 12 megabit per second. Kemudian di sini terdapat referensinya dari spesifikasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah receiver. Receiver itu adalah komponen komunikasi optik yang berfungsi untuk menangkap sinyal cahaya yang dikirimkan oleh transmitter. Kita menggunakan sama seperti transmitternya Optoway SPS 33240WG. Kemudian spesifikasinya yaitu sensitivity-nya itu min 45 dBm, kemudian rest time-nya 2 nanosecond. Kemudian di sini terdapat referensi dari Optoway-nya. Bill of Quality atau BOQ adalah suatu dokumen yang merupakan daftar rancangan pekerjaan yang terdiri perhitungan volume pekerjaan dan dapat memperincikan biaya baik segi material, peralatan, atau tenaga kerja. Kemudian pada tabel BOQ ini merupakan perincian biaya komponen dari sistemnya. Pertama ada Corning E9 SMF28 Ultra, kita membutuhkan 6 komponen karena satu komponen itu terdapat 6 km. Kemudian Optoway SPS 33240WG sebagai transmitter 1 komponen, kemudian Optoway SPS 33240WG sebagai receiver, kemudian konektor SFP28 sejumlah 2, dan total biayanya itu 1.443.648 rupiah. Kemudian di sini terdapat referensi dari harga-harga di atas. Kemudian simulasi Python untuk LBP dan RBP atau length, power budget, dan rest time budget. Di sini kita menggunakan Python, kemudian kita mengimport dulu library yang dibutuhkan. Setelah itu kita mendefinisikan spesifikasi dari kabel optiknya, kemudian spesifikasi dari pengirim atau transmitternya, kemudian spesifikasi receiver atau penerimanya, dan terakhir redaman kanalnya atau konektornya. Kemudian link power budget. Nah, link power budget ini atau LBP untuk mengetahui batasan redaman atau loss yang diinginkan antara daya keluaran pemancar, transmitter power, dan sensitivitas penerima menggunakan rumus di sini. Kemudian terdapat catatan jumlah konektor 2 karena point to point. Kemudian setelah melakukan perhitungan menggunakan Python di sini didapatkan total redaman kabel adalah 9,6 dB, kemudian total daya terima adalah min 1,6 dBm. Kemudian kesimpulannya adalah LBP-nya terpenuhi. Kemudian rest time budget.
Rest Time Budget atau RTB yaitu metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit menggunakan rumus di sini. Kemudian setelah menggunakan perhitungan menggunakan pattern ditemukan T sistemnya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 9 second. Kemudian RTB untuk NRZ terpenuhi. Kemudian grafik LTB dan RTB. Untuk grafik link power budget berbanding terbalik antara daya diterima dan jarak. Kemudian untuk RTB berbanding lurus antara dispersi sistem dan jaraknya. Kemudian simulasi opti sistem untuk BER. Di sini merupakan ilustrasi sistem fiber optik dari STO Surakarta ke STO Sragen. Kemudian didapatkan BER sebesar 3,1 kali 10 pangkat 14. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari perhitungan dan simulasi, instalasi bisa dilakukan karena sistem ini memenuhi yang pertama link power budget atau LBP dengan nilai min 1,61 dBm atau total daya yang diterima oleh receiver lebih besar daripada sensitivitasnya atau min 45 dBm. Kemudian yang kedua, RTB atau Rest Time Budget memenuhi pengkodean NRZ non-return zero dengan nilai 5,6 kali 10 pangkat min 9 RTB dari NRZ lebih besar daripada 2,89 kali 10 pangkat min 9 RTB sistem. Kemudian yang ketiga, BER atau bit error rate dengan nilai 3,11 kali 10 pangkat min 4 yang lebih kecil daripada 10 pangkat min 9. Hasil simulasi menunjukkan bahwa jenis kabel ini masih efektif untuk digunakan dalam realisasi pembangunan jaringan komunikasi antar dua kota tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.